Sinta melihat angsa putih salju, dan kemudian melihat set mereka sendiri dari gaun definisi tinggi buatan tangan Hermes putih salju yang sama, tidak bisa menahan nafas, merasa bahwa di depan kelompok angsa ini, mereka adalah badut. Pada saat yang sama, dia juga dalam hati berkata, lingkungan di sini sangat buruk, cara makannya nanti, kuncinya adalah tetap Tama mengundang saya untuk makan malam di sini. Jika saya duduk, itu hanya untuk melihat tidak. Untuk makan, ikuti saja ritualnya. Ketika dia merasa tertekan tentang lingkungan di sini, pintu kompartemen yang terang didorong terbuka, mengenakan t-shirt putih bersih, celana jeans putih dicuci Tama keluar dari pintu. Dia memandang Sinta dan tersenyum hangat. Hei, Nona Sania ada di sini. Silakan masuk, silakan masuk. Sinta melihat gaun Tama yang sederhana dan kasual, dan untuk pertama kalinya di dalam hatinya, dia merasa sedikit malu pada dirinya sendiri. Tama berpakaian seperti ini, di tempat seperti ini, tampaknya tidak bertentangan, dan dengan penampilannya yang tampan, senyum cerah, memberi orang perasaan senang yang tak dapat dijelaskan. Tapi Sinta kemudian melihat diri mereka sendiri, merasa seperti pakaian mereka sendiri hari ini, seperti badut yang berlebihan, dengan segala sesuatu di sekitar mereka tampak tidak pada tempatnya. Tama juga tidak menyangka bahwa Sinta berpakaian begitu formal, bahkan perasaan menghadiri pesta makan malam kelas atas, mau tak mau memuji Nona Sania berpakaian indah hari ini. Mendengar ini, hati Sinta, bahkan lebih, sedikit tidak berdasar. Awalnya, dia selalu cukup percaya diri tetapi tidak menyangka bahwa di rumah pertanian pinggiran kota ini, untuk pertama kalinya dia merasakan sesak dan kegelisahan yang kuat. Dia berkata agak canggung, "Maaf Pak Renza, pilihan pakaian hari ini benar-benar agak tidak pantas. Biarkan Anda tertawa." Tama tersenyum dan berkata, "Mengapa?" "Itu karena saya memilih tempat dengan sedikit pertimbangan. Jadi tolong jangan tersinggung, Nona Sania." Mendengar ini, suasana hati Sinta yang terburu-buru langsung lega. Tama menatapnya dengan senyum tipis dan berkata, "Nona Sania, silakan masuk, angsanya hampir direbus." Melihat undangan Tama, Sinta tidak punya pilihan selain berjalan menuju pintu kotak. Pada saat ini, Tama memandang Tony dan dengan hangat mengundangnya, "Saudara pengemudi, mengapa Anda tidak masuk dan makan bersama? Tidak ada orang lain di sini?" Tony menggelengkan kepalanya dan dengan sopan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Renza. Sebagai pengemudi, lebih baik saya menunggu di luar." Tama meminjam lereng dan menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu, aku akan minta maaf untuk salamnya." Tony sibuk berkata, "Sama-sama, Tuan Renza." Tama tersenyum tipis dan masuk ke dalam kotak bersama Sinta. Dikatakan sebagai kamar pribadi, tapi sebenarnya itu adalah kamar bata biasa. Luas ruangan tidak besar, bagian dalam relatif kosong, hanya di dinding menghadap pintu, dibangun tungku tanah 4 persegi. Kompor di bawah api membakar semua kayu bakar, nyala api menyala dengan sangat kuat. Sehingga bagian atas panci besi besar, meskipun ditutup dengan tutup kayu, terus-menerus mengeluarkan uap air. Ruangan itu dipenuhi dengan bau daging yang kuat. Entah kenapa, begitu Sinta mencium aroma daging yang kuat dengan rasa pedas ini, mulutnya mulai mengeluarkan air liur tak terkendali. Dia mengeluarkan sebotol kecil air mineral dari tas, dengan lembut menyesap untuk menutupi rasa malu. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya dalam benaknya, daging angsa ini baunya sangat harum, tetapi nasi yang dimasak di tempat seperti ini, apakah benar-benar enak? Sementara dia ragu, Tama menunjuk ke salah satu kursi, berkata kepada Sinta, "Nona Sania, silakan duduk. Saya tidak tahu apakah makanan di sini sesuai dengan selera Anda. Saya awalnya ingin mencari restoran barat kelas atas, tetapi saya mendengar orang mengatakan bahwa makanan Prancis adalah Rolls-Royce dari makanan barat, jadi saya kira Anda dibesarkan di Prancis keturunan Cina,
makan makanan barat di tempat seperti Jakarta, pasti terasa seperti mengunyah lilin. Jadi sederhananya aku ingin kamu mencoba makanan khas setempat. Aku harap kamu tidak keberatan. Jika kamu tidak menyukainya, katakan saja, ayo pergi ke kota sekarang. Masih waktu untuk mengubah restoran. Tama melontarkan omong kosong agar hati Sinta sedikit lebih tersentuh. Dia berpikir bahwa Tama benar-benar dipikirkan dengan baik, tetapi tidak tahu bahwa Tama hanya mengambil keputusan. Dia tidak mencari tempat makan makanan barat di Jakarta, dan dia tidak siap untuk membawanya ke restoran lain. Namun, Sinta tidak menyangka bahwa Tama hanya bermain-main, dan ketika dia tersentuh, dia tersenyum sedikit dan berkata dengan sopan, "Pak Renza terlalu sopan, saya sebenarnya ingin mencoba beberapa makanan khas yang belum pernah saya coba sebelumnya." Tama mengangguk dan tersenyum, "Itu benar, ini makanan khas lokal." Dengan itu, dia mengulurkan tangan dan mengangkat tutup panci, dan ketika awan besar uap air bergulung dan naik ke langit-langit, aroma daging yang lebih kuat keluar. Sinta juga melihat apa yang mendidih di dalam panci. Itu adalah panci berisi daging angsa yang telah diwarnai dengan saus, terus-menerus digulung, di samping beberapa bunga lima tebal yang berlemak dan kurus. Tumbuh di Amerika Serikat, Sinta jarang makan daging babi. Dua jenis daging yang paling sering dia makan adalah daging sapi dan ayam. Dan pada ayam, dia hanya makan dada ayam rendah kalori. Satu-satunya daging babi yang akan dia makan dalam hidup adalah daging olahan, jadi dia hampir tidak memiliki selera untuk jenis panceta berlemak ini. Namun, ketika dia melihat potongan besar daging babi yang digulung di dalam panci, dia sebenarnya ingin merasakan seperti apa rasanya daging babi ini. Melihat dia agak tercengang, Tama memberinya sepotong daging angsa dan meletakkannya di piring di depannya, berkata sambil tersenyum, "Aku takut wanita sepertimu akan khawatir tentang citranya saat makan daging angsa, jadi saya secara khusus meminta juru masak untuk memotong daging menjadi potongan-potongan kecil, sehingga Anda dapat mencoba rasanya terlebih dahulu." Mengatakan itu, Tama buru-buru menjelaskan lagi, "Oh ya, aku belum pernah menggunakan sumpit ini, tidak apa-apa." Tidak. Sinta buru-buru menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu. Melihat Tama begitu aktif untuk hidangannya sendiri, hatinya tidak bisa menahan rasa malu seperti gadis. Tama saat ini memotong sepotong panceta lagi, meletakkannya di piringnya, berkata, "Panceta rebus dari angsa itu enak, panceta itu sendiri lebih enak, cobalah. Selain itu, ada juga kacang kering yang direbus di sini juga enak. Hidangan seperti ini, kamu benar-benar tidak bisa makan di Prancis." Sinta melihat piring kecil di depannya ditumpuk dengan makanan oleh Tama, hatinya malu sekaligus tersentuh. Dia jarang makan sendirian dengan anak laki-laki, jadi perasaan diperhatikan oleh lawan jenis ini adalah pertama kalinya. Jadi, dia dengan tersipu mengangguk dan berkata, "Tuan Renza, Anda tidak perlu menyajikan saya piring. Anda sendiri belum makan sampai sekarang." Tama tersenyum berkata, "Jangan terburu-buru, saya pikir jika saya menggunakan sumpit ini, saya tidak akan bisa memberi Anda piring." Mengatakan itu dan memberinya sepotong daging angsa dengan kulit dan berkata, "Sebenarnya, makan angsa, yang terbaik adalah makan daging ini dengan kulit dan itu paling harum. Anda cepat mencicipinya." Sinta mengangguk, dengan hati-hati memasukkan potongan daging ini ke mulut dan meniupnya dengan lembut, dan dengan bibir tipis menguji suhu dengan hati-hati, dan baru kemudian memasukkannya ke dalam mulut dengan lembut mengunyah. Rasa ini tidak masalah. Mata Sinta tiba-tiba berkaca-kaca, dia merasakan aroma yang kaya memenuhi mulut dan lidahnya. Panci besi berbahan bakar kayu ini direbus lama sekali sampai keluar aromanya. Belum pernah dia cicipi di Amerika Serikat, langsung dia kagum dengan langit. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.